Salam Parset. Halo Sobat Suara Satwa, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian, apa jadinya jika tindakan medis hewan dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya? Nah, dalam episode kali ini kita akan kupas tuntas terkait kasus pelanggaran kode etik dan juga praktik ilegal yang akhir-akhir ini memicu kontroversi di dunia kedokteran hewan. Aku Nindita yang akan ngobrol bareng narasumber pertama kita, yaitu Dr. Hewan Romi Muhammad dari MUFA MSI, yang merupakan dosen aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan beliau juga merupakan pembina dari Lembaga Pers Mahasiswa Suara Satwa. Dan aku Kania yang akan menggali sudut pandang lain dari narasumber kedua kita nanti, yaitu Dr. Hewan Dewa Made Anom, yang merupakan ketua dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali. Selamat menyimak obrolan kami dalam podcast Suara Satwa. Tangkap suaranya. Tangkap suaranya, siarkan ceritanya. Nah, Sobat Suara Satwa, saat ini kita akan mulai mewawancarai narasumber pertama kita, yaitu Dr. Romi. Nah, sebelum itu mungkin saya akan menyapa Dr. Romi terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Romi. Selamat siang, Anin. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Kabar baik. Semoga kalian juga dalam kabar baik ya. Di hari libur ini mungkin ya. Amin, dokter. Mungkin nih, dokter boleh ceritain dulu gimana sih kesibukannya akhir-akhir ini? Apakah ada yang menarik atau mungkin biasa-biasa aja, dok? Kalau boleh tahu. Ya, kalau kesibukan akhir-akhir ini jelasnya karena FK Udayana sekarang sedang melangsungkan ujian akhir semester. Mungkin kesibukannya adalah mempersiapkan dan mungkin merekap nilai yang sudah masuk. Selebihnya itu mungkin ya diskusi terkait skripsi mahasiswa ataupun kegiatan non-akademik. Karena sekarang mungkin sedang fokus juga di kegiatan KKV sebagai salah satu program unggulan dari FK Udayana. Wah, cukup sibuk juga ya, dokter. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya, dokter, karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast perdana kami. Nah, mungkin sebelum mulai, dokter mau menyapa para pendengar dengan perkenalan singkat. Boleh, dokter, dipersilakan. Ya, jadi para pendengar dari podcast Suara Satwa ya, jadi ini adalah podcast hasil diskusi dari adik-adik mahasiswa LPM Suara Satwa. Untuk para pendengar saya ucapkan selamat datang dan selamat bermain pikiran dan dari isu-isu yang sudah ada, baik itu isu yang sifatnya positif maupun negatif. Nah, di sini kita luruskan semuanya. Kita mendatangkan dari semua narasumber yang sekiranya memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi untuk kali ini dan seterusnya, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik. Nah, terkait kasus yang sedang ramai ini ya, dokter. Jadi sebenarnya kasus ini tuh sudah berlangsung cukup lama, tetapi baru bertebaran di media sosial sekitar 3 Januari tahun 2005 kemarin. Nah, di mana ada seorang oknum yang membuka praktik, padahal sebelum dia itu hingga memiliki latar belakang medis sebagai seorang dokter hewan. Dan praktiknya ini telah berlangsung cukup lama, sekitar kurang lebih 4 tahun. Dan ternyata praktiknya itu diawali juga oleh seorang oknum yang berprofesi sebagai dokter hewan. Nah, saya ingin bertanya nih, dok, gimana nih pandangan dokter sebagai dosen etika dan kesejahteraan hewan terhadap kasus ini? Ya itu menurut pandangan dari saya pribadi dan dari teman-teman akademisi, ini sangat disayangkan sekali ya, karena ada dua belah pihak di sini. Satunya adalah oknum dokter hewan. Kenapa saya menyebutnya oknum? Karena mungkin di sini bisa disebut juga sebagai penyalahgunaan wewenang sebagai seorang profesional dokter hewan. Nah, di sisi lain ini juga ada pelanggaran hukum. Karena apa? Karena sejatinya untuk melakukan tindak medis veteriner itu hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter hewan. Jadi apapun alasannya, selama itu tidak memiliki legalitas menurut peraturan dan pemerintah, maka itu bisa disebut juga sebagai tindakan yang ilegal atau bahkan melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum ya? Karena peraturan
yang menyangkut terkait hal medik veteriner itu sudah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Baik dok, jadi mungkin ya terkait standar operasional prosedur ini. Jadi sebenarnya itu seberapa penting nih dok bagi seorang dokter hewan untuk mengikuti standar operasional prosedur ini dan aturan yang berlaku. Jadi seberapa pentingnya gitu dok? Oke, kalau kita bicara seberapa penting itu sangat penting ya, Anin ya. Karena sejatinya profesi dokter hewan itu bukan sebatas profesi hanya mengerjakan atau menindak hewan yang sedang sakit sehingga hewan yang sudah ditindak secara medis itu akan sembuh, bukan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya seorang awam atau bahkan yang tidak memiliki SIP dokter hewan, sekalipun itu adalah seorang dokter hewan yang tidak memiliki SIP, apabila melakukan praktik itu adalah tindakan yang ilegal. Ya, ini juga mendorong bagi teman-teman kolega yang sekiranya memang ranah kerjanya di bagian praktisi. Jadi silahkan tolong kita bersama-sama untuk mengurus yang namanya SIP itu. Karena entah ini langsung ataupun tidak langsung, SIP itu akan menjadi suatu penguat bagi teman-teman semuanya. Apabila terjadi suatu tindakan yang dalam tanda kutip mengkambing hitamkan profesi kita, profesi dokter hewan, selama dokter hewan yang bersangkutan itu menjunjung nilai profesi dokter hewan, marwah dokter hewan dijunjung, dan dia memiliki SIP, maka itu semua bisa di-cover oleh kolega lainnya melalui PDAI cabang setempat. Nah, dari etika tersebut nih dok, terkait kasus ini, menurut pandangan dokter sendiri tuh kira-kira kasus ini tuh dia kode etik apa aja sih yang dilanggar? Mungkin boleh tahu. Nah, lantas apa saja yang dilanggar ya? Kalau misalnya ingin membaca peraturan secara total, banyak sekali yang dilanggar di sana. Mungkin saya membacakan sebagian saja ya. Nanti kalau misalnya lebih detailnya, mungkin lebih ke ranah hukumnya, silakan. Jadi sudah dijelaskan di peraturan Permentan atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 2019 bahwa di pasal 1 ya, pasal 1 nomor 1 itu adalah pelayanan jasa medik veteriner adalah suatu layanan atau jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat atau klien dalam hal ini dalam rangka praktik kedokteran hewan. Jadi siapakah yang berhak untuk menjalankan layanan itu? Dokter hewan yang sudah memiliki kompetensi. Ada juga di sini dijelaskan kalau tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarki sesuai dengan pendidikan formal. Ini sudah jelas loh. Dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan yang bersertifikat. Ya, kalau misalnya tidak punya itu ya jangan mengaku sebagai seorang dokter hewan. Nah, ini banyak sekali di sini dan ini ada surat izin praktik. Surat izin praktik yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik pelayanan jasa medik veteriner. Dari situ saja sudah ya kena banyak, apalagi kalau misalnya dibaca lengkap. Peraturan itu sudah jelas terkait pelayanan jasa medik veteriner. Itu ya. Baik dokter, jadi ya memang ya, walaupun memang udah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam melakukan tindakan tersebut, bukan berarti bisa nih semena-mena untuk melakukan hal tersebut kepada hewan-hewan lain. Nah, nggak kerasa juga ya dok, saking menariknya kasus ini untuk dibahas di obrolan kita di siang ini nih berlangsung cukup panjang juga ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya dokter karena sudah berbagi sudut pandang terkait kasus ini. Nah, mungkin dari dokter Romi sendiri mau menyampaikan pesan atau harapan nih agar kasus seperti ini nggak terjadi lagi nih ke depannya nih. Oke. Ya, untuk
harapan sama pesan saya mungkin dokter hewan harus kompak ya. Dari semua alma mater, lepaskan jas kalian masing-masing. Kita pakai jas sama-sama, jas dokter hewan. Kita junjung sama-sama marwah dokter hewan, manusia mriga satwa sewaka, mensejahterakan manusia melalui dunia hewan. Baik teman-teman ada di ranah praktisi, hewan kecil, hewan besar, birokrasi, pemerintahan, kami akademisi, atau di ranah yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mari kita bersatu, kita dukung, kita angkat bersama-sama marwah kita, dokter hewan, dan yakinlah kita semua di sini tidak sendiri. Banyak calon-calon penerus kita semua yang saat ini masih di sarjana kedokteran hewan atau profesi dokter hewan, yang nantinya kami yakin sama-sama untuk siap menggantikan kita semuanya. Tentunya menjadikan dokter hewan yang profesional. Jayalah dokter hewan Indonesia. Jaya ya. Jadi apa ya, Sobat Suara Satwa memang perlunya ya untuk memahami peran-peran kita tersebut. Jadi agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Dan semoga dengan adanya obrolan terkait kasus ini dapat menjadi apa ya, pembelajaran atau menyadarkan oknum-oknum di luar sana nih yang masih bandel untuk melakukan tindakan seperti ini, tindakan praktik tanpa ada latar belakangnya medis. Nah, oke, jadi Sobat Suara Satwa, obrolan ini belum selesai karena kita bakal menggali lebih dalam lagi dengan sudut pandang yang berbeda yang nantinya akan ditemani oleh Kakak Nia. Baik, terima kasih banyak Anin dan juga Dok Romi. Seperti yang sudah awal bahwa hari ini kita juga akan berbincang dengan narasumber kedua kita yang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali, yaitu Dokter Hewan Idewa Made Anom. Dan saat ini sudah bersama dengan saya juga, mungkin akan saya sapa dulu. Halo Dok Anom, selamat siang. Bagaimana Dok? Selamat siang, kabar baik, selamat tahun baru untuk semuanya. Apakah dokter sedang ada kesibukan mungkin di klinik Dok hari ini? Ya, kesibukan memang tugas rutin. Samping saya didaulat sebagai ketua PDAI, saya masih juga karena suatu profesi saya sebagai seorang praktisi ya masih bisa saya atur jadwalnya untuk bisa memberikan pelayanan kepada anggota, memberikan informasi yang saya bisa share yang bermanfaat untuk masyarakat dan harapan nantinya bermanfaat untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali ya memang ketua PDAI kita ini Sobat Suara Satwa. Baik Dok, mungkin kita tidak berlama-lama lagi nih Dok. Langsung saja kita membahas hot topic yang memang saat ini sedang ramai di kalangan mahasiswa FKH dan bahkan di dokter hewan juga terkait kasus pelanggaran kode etik dan praktik ilegal ini Dok. Nah jadi Dok, pada kasus ini kan bisa dibilang terdapat dua oknum, yaitu oknum dokter hewan dan juga oknum non-dokter hewan yang melakukan tindakan medis terhadap hewan. Nah mungkin saya lanjutkan, jadi pada pernyataan pembelaan dari oknum non-dokter hewan ini ya Dok, ya ini menyampaikan bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap hewan peliharaan klien itu sudah dilakukan berdasarkan latihan tindakan medis selama 4 tahun pada anjing miliknya. Nah, mungkin menurut dokter, mengapa tindakan seperti ini itu sangat dilarang dalam dunia kedokteran hewan, meskipun oknum ini telah mengklaim sudah melakukan pelatihan pada hewan miliknya sendiri, Dok? Perlu saya garis bawahi, kita di Indonesia adalah negara hukum. Kita memiliki suatu acuan dalam tatanan berkehidupan di masyarakat. Nah, khususnya dalam hal dunia kesehatan hewan, itu sudah ada undang-undang yang mengatur, di mana tidak semua masyarakat atau tidak semua orang boleh melakukan tindakan medik veteriner. Nah, tadi kan ada menyinggung itu non-dokter hewan, dia sudah mendapatkan pelatihan. Nah, dalam hal ini dalam undang-undang disinggung,
pelatihan itu harus memiliki sertifikasi. Maksudnya yang mengadakan itu bersertifikat, kemudian memiliki kompetensi. Ini kan tidak ada. Yang memberikan pelatihan yang dibilang 4 tahun sekian, itu jelas-jelas itu sudah melanggar daripada undang-undang nomor 18 tahun 2009 itu. Undang-undang tentang kesehatan hewan. Itu jelas-jelas dia melanggar karena dia tidak melewati proses sebagai tenaga medik veteriner. Dia itu tidak sebagai tenaga medik veteriner atau kita disebut sebagai perawatnya hewan secara garis besar mungkin gampang diterima oleh masyarakat. Dia belum, karena belum melewati proses seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bersertifikat, terus belum kompeten, kompetensinya nggak ada, dia harus punya kompetensi. Di sana jadinya masyarakat tidak boleh sembarangan, walaupun yang tadi mungkin di medsos sempat disinggung bahwa yang dia lakukan hanya untuk hewannya sendiri. Itu juga menyalahi aturan karena kenapa saya bilang dalam hal ini ada penerapan kesejahteraan hewan. Dia itu masih tidak memperhatikan, mengabaikan tentang kesejahteraan hewan. Itu sudah kena pasal dia. Makanya ini harapan saya baik dokter hewan maupun non-dokter hewan jika melakukan tindakan medik veteriner harus memenuhi beberapa persyaratan. Memiliki kompetensi, kalau mengikuti pelatihan yang bersertifikasi. Tidak sembarangan. Begitu. Baik dok, nah berarti kan memang selain melanggar secara hukum dan juga kode etik dari dokter hewan itu sendiri, ini juga berbahaya juga nih dok untuk hewan itu sendiri karena ditangani oleh orang yang tidak memiliki sertifikasi sebagai dokter hewan. Dilihat dari sudut pandang hukum dan kode etik dokter hewan, perbuatan kedua oknum tersebut memang salah gitu ya dok. Nah apalagi saat ini kan video dan kasus ini itu sudah menyebar luas kepada masyarakat nih dok. Nah dari pihak PDHI sendiri apakah mungkin ada panduan atau regulasi yang dapat mencegah anggapan bahwa sudah diawasi oleh dokter hewan dan sudah dilatih dengan milik pribadi ini berkembang di masyarakat karena tentunya kan jika kasus ini dibiarkan begitu saja ini bisa jadi akan berkembang di kemudian hari menjadi hal yang wajar untuk masyarakat melakukan tindakan medis terhadap hewan walaupun tidak bersertifikasi sebagai dokter hewan. Nah jadi bagaimana dok? Apakah ada regulasi atau panduan dari PDHI sendiri untuk mencegah anggapan tersebut? Kalau regulasi dari PDHI ada karena kita seperti kembali lagi kita negara hukum, PDHI punya ADART, punya tatanan, punya etika, punya SOP dalam melakukan tindakan medik veteriner. Jika anggotanya melanggar, tidak mentaat daripada etik pada kedokteran hewan, itu sudah kena sanksi dia. Sanksi di sini ada dari tahap ringan, sedang, berat. Nah, kemarin untuk oknum dokter hewan tersebut itu sudah ditindaklanjuti oleh cabang PDHI cabang Jawa Barat 5. Itu dokter hewan tersebut sudah dipanggil dan dimintakan klarifikasi. Dia pun juga sudah mengakui kesalahannya dan sudah berjanji tidak mengulangi lagi kegiatan tersebut. Dan sekalian juga dia sudah take down daripada video atau foto yang dia share di media sosial. Dan karena PDHI masih menata anggotanya melalui anggota tersebut yang menyatakan dirinya sebagai pendamping atau penyeliah sudah men-take down juga memberitahu kepada kliennya non dokter hewan tersebut juga untuk men-take down daripada foto atau video yang dia share di IG-nya pribadi tersebut dan sudah diberikan suatu arahan tindakan tersebut memang melanggar hukum sehingga untuk kegiatan berikutnya
beliau sudah berjanji keduanya tidak akan mengulangi lagi. Itu tatanan yang ada di organisasi PDHI. Baik dok, berarti saat ini untuk kasus tersebut PDHI sudah memberikan sanksi berupa apa dok? Mungkin tadi kan dokter sempat singgung bahwa konten tersebut sudah di take down dan segala macam, namun untuk oknum-oknum tersebut apakah ada sanksi seperti mungkin tidak diperkenankan untuk tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan medis selama jangka waktu tertentu atau bagaimana, dok? Karena ini bukan wilayah PDHI Bali, saya mendapat informasi dari kolega kita yang di Jabar 5, sanksi yang diterapkan masih dalam bentuk sanksi ringan, dalam pengertian dia membuat surat pernyataan, terus masih di bawah kegiatannya itu tetap dipantau oleh ketua atau pengurus Jabar 5. Masih dalam konteks belum adanya sanksi administratif yang diturunkan oleh PB PDHI. Jadinya masih tahap sanksi moral. Karena di sini masih kita sebut, dokter hewan disebut masih dalam proses pembinaan. Memang nantinya kalau dalam proses kurun waktu tertentu, dia tidak menghiraukan proses pembinaan di sini, ya bisa juga nanti akan menjadi penonaktifkan surat izin prakteknya dalam waktu tertentu. Kalau sampai nanti dia tidak menghiraukan itu, yang lebih berat adalah pencabutan daripada surat izin praktek seumur hidup dan dia dikeluarkan dari keanggotaan PDHI. Seperti itu. Baik dok, jadi tadi dokter sempat singgung juga bahwa oknum tersebut sudah diberikan sanksi dan juga dalam tahap pengawasan dan pembinaan juga. Jadi kami mungkin mohon untuk diinformasikan juga kepada kami nantinya agar kami sebagai mahasiswa juga mengetahui kabar lebih lanjut terkait kasus ini dok. Karena kami pun sebagai mahasiswa walaupun mungkin memang tidak memiliki andil untuk turut mencampuri kasus ini, namun kami cukup was-was juga dok tentang bagaimana nanti di masa mendatang profesi dokter hewan ini akan dipandang oleh masyarakat. Nah kemudian dok, dalam kasus tersebut saya juga melihat beberapa dokter hewan yang ada yang ikut menyuarakan agar kasus ini segera sampai di pihak berwenang dan ada pula yang memilih untuk menjadi tim netral. Nah, jadi di sini juga saya agak sedikit kebingungan terkait apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh kami sebagai mahasiswa dan juga dokter hewan ketika menghadapi kolega atau dokter hewan lain yang tampak tidak mematuhi kode etik ataupun peraturan yang ada, dok. Nah, di sini kita kan masih budaya timur ya. Memang kita adalah negara hukum. Pertama, masih penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam pengertian di sini belum bersentuh ke ranah hukum. Kalau nantinya dalam periode tertentu yang saya sampaikan tadi, kedua oknum tersebut tidak mengindahkan daripada apa yang kita sarankan, tidak tutup kemungkinan akan diajukan ke meja hijau sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi masih tahap ini, masih tahap pembinaan yang seperti saya sampaikan. Tidak menutup kemungkinan karena ada kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, cuman kita tidak expose karena ada case yang bersifat internal. Banyak, termasuk anggota PDHI Bali di bawah kepemimpinan saya selama periode saya juga beberapa kali melakukan pembinaan terhadap anggota-anggota PDHI cabang Bali yang sedikit mengalami penyimpangan dalam tindakan-tindakan medik veteriner, baik dalam hal pelaksanaan aplikasi ilmu kedisiplinannya maupun etikanya. Tapi hal itu kami dari pengurus tidak mempublish siapa-siapa yang kami bina selama ini. Tetap kami adakan suatu pembinaan untuk menata ke depannya di mana
marwah dan martabat profesi kedokteran hewan tetap mendapatkan suatu tempat yang bagus di mata masyarakat. Berarti memang sebenarnya banyak juga ya dok ya, oknum dokter hewan yang perlu pembinaan, bahkan di Bali pun tadi dokter singgung memang ada beberapa juga. Nah, mungkin berangkat dari sana sebagai ketua PDHI dok, apakah ada pesan dari dokter untuk para anggota terkait pentingnya menjaga solidaritas tanpa mengorbankan integritas dari profesi dokter hewan itu sendiri dok? Ya, saya tetap menghimbau kepada semua anggota, khususnya anggota PDI Cabang Bali, mari kita sama-sama membangun, menjaga marwah, martabat PDHI itu. Dengan cara kita melaksanakan, menjalankan etika, betul-betul memegang sumpah dan janji dokter hewan yang kita ucapkan pada waktu kita dilantik menjadi seorang dokter hewan. Itu harapan saya ke depannya semua daripada teman-teman yang akan menjadi dokter hewan, kita disumpah. Kalau kita melanggar itu, satu, kita akan secara hukum melanggar, dan kedua secara moral, sanksi moral itu lebih berat. Karena kita bersumpah di bawah, atau istilahnya di bawah pengawasan ulama yang terkait. Itu sanksinya cukup berat, sanksi moral itu lebih besar daripada kan sanksi pidana. Kalau itu bagi saya, maka saya menekankan kepada semua kolega, mari kita mentaati etika daripada profesi kita dalam hal menjalani apa yang kita lakukan. Seperti itu, Dek. Baik, dok. Berarti memang sepantasnya sebagai kolega, sebagai salah satu dari dokter hewan di seluruh dunia, itu hendaknya menjaga solidaritas tanpa perlu mengorbankan integritas profesi dokter hewan itu sendiri ya dok. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dok, dan pertanyaan spesial juga untuk PDHI. Jadi apakah mungkin ada inisiatif ataupun program yang PDHI canangkan untuk mencegah kasus serupa terjadi dok? Bukan karena kasus ini mencuat, kita sudah dari awal dan dari kepengurusan sebelum saya sudah ada suatu yang sebelum seseorang untuk mendapatkan surat izin praktek atau medik veteriner wajib mengikuti pusat orientasi profesi. Maksudnya suatu pelatihan di mana pelatihan tersebut lebih banyak materinya menekankan ke masalah etika. Di sana kita tekankan dia harus lulus dari yang kita sebut POP tersebut, pusat operasional pusat orientasi profesi. Jadi harus mendapatkan sertifikat tersebut baru dia bisa melanjutkan permohonan untuk pengurusan surat izin praktek. Jadinya harus melewati jenjang etika dulu dia. Nah, harapannya ke depannya semua daripada praktisi atau dokter hewan yang melakukan medik veteriner harus memenuhi kaedah-kaedah yang seperti yang saya sampaikan berkaitan dengan profesi kita. Bukannya baru kasus ini baru kita muat, ini kita sudah ada, dan itu kami tetap akan lakukan lebih intens, dan kegiatan ini saya lakukan kegiatan setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali, dan ini pun bagi kolega-kolega yang masih memerlukan masalah pencerahan etika yang kami melakukan pembinaan, saya harapkan mengulangi kembali mengikuti kegiatan tersebut. Di sana pegang peranan penting, karena etika itu bukan etika terhadap pasien aja, ada etika terhadap klien, ada etika terhadap kolega, ada etika terhadap masyarakat. Jadinya di sini kompleks sekali, ditanamkan di sana dalam suatu pelatihan yang saya sebut POP tersebut. Di sana adalah suatu kewajiban seseorang yang akan menjalankan profesinya harus mendapatkan sertifikat POP. Itu adalah suatu tatanan yang kami buat untuk terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar etika.
Baik dok, berarti memang sebenarnya sudah ada ya dok program dari PDHI itu sendiri seperti POP itu ya tadi ya dok ya, Ya, Pusat POP Orientasi yaitu Profesi Pusat gitu. Orientasi Profesi. Baik dok, berarti semoga apapun yang sudah dan akan nantinya direncanakan oleh PDHI dapat berjalan dengan lancar ya dok. Dan tidak terasa dok, dan Sobat Suara Satwa juga itu tadi merupakan pertanyaan terakhirnya dok. Dan mungkin sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, saya ingin menarik kesimpulan sedikit bahwa dari kasus ini yang memang telah terbukti dari apa yang sudah dikatakan oleh Dok Romi dan juga Dok Anom tadi bahwa kasus ini memang melanggar kode etik profesi dokter hewan. Namun kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan ataupun dokter hewan itu tidak boleh hanya menghakimi, tetapi kita juga harus berbenah diri dan juga memiliki satu visi yang sama agar tidak lagi terdapat kasus serupa yang tentunya akan merugikan nama baik diri sendiri dan juga profesi mulia kita sebagai dokter hewan di masa mendatang. Nah, baik dok, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya dok Anom dan juga dok Romi sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber di podcast perdana kami. Dan semoga apa yang sudah dokter Anom dan dokter Romi sampaikan di sini juga dapat sampai kepada masyarakat dan juga dokter hewan di seluruh Indonesia agar dapat meluruskan dan juga memberikan informasi yang tepat terkait kasus ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, bagi adik-adik mahasiswa dan kolega-kolega dokter hewan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang dok. Ya. Nah, bagi Sobat Suara Satwa yang ingin mengutarakan pendapat lain terkait kasus ini, boleh banget nih untuk meramaikan kolom komentar agar kita bisa saling bertukar pikiran dari sudut pandang yang berbeda. Dan untuk mengakhiri sesi ini, saya ada sebuah quotes atau kutipan dari Tan Malaka yang ingin saya bagikan untuk Sobat Suara Satwa. Nah, itu, apapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Wah, keren banget ya quotes-nya Sobat Suara Satwa. Terima kasih Anin, dan itu dia Sobat Suara Satwa, bincang-bincang kita terkait kekacauan di balik jas putih. Nah, untuk itu saya Kania Paramita. Dan saya Anin Ditya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tunggu lagi podcast Suara Satwa episode kedua. Tangkap suaranya, siarkan ceritanya. Ceritanya. Bye-bye.